Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian untuk mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan Markas Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara menyalurkan infak terbaik Anda via transfer ke BNI Syariah kode bank 427 nomor rekening 77700007995 atas nama Yayasan Gema Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman 'ala ilmina. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyaknya, kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya, saking banyaknya. Alat secanggih apapun, mesin hitung secanggih apapun, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Ia berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua orang adalah nikmat menuntut ilmu agama. Nikmat dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang agak panjang, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang beberapa keutamaan ilmu dan juga keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu dan juga menuntut ilmu. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikah latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitani fil ma' wa fadlul alimi 'ala al 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini menyebutkan beberapa keutamaan ilmu dan ahli ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, beliau katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana di jalan tersebut dia untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, yaitu yang dimaksud adalah ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama di dalam hadis ini yaitu orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tentang keutamaan yang kedua di dalam hadis ini. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat mereka menaruhkan sayapnya, mengepakkan sayapnya li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, ridhan bima yasna. Mereka melakukan itu karena mereka ridho kepada apa yang telah dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi malaikat mengepakkan sayapnya atau menaruhkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho terhadap mereka. Bayangkan malaikat yang jumlahnya sangat banyak, jumlah malaikat sangat banyak. Di langit ada yang namanya apa? Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Kemudian malaikat-malaikat yang telah masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu tidak akan keluar selamanya. Kemudian besoknya lagi masuk lagi 70.000. Kemudian besoknya lagi 70.000. Setiap hari 70.000 malaikat masuk. Dan setiap yang masuk tidak akan keluar lagi. Betapa banyaknya malaikat. Dan mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, karena malaikat punya sayap, untuk talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu semata-mata karena mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu, yaitu mencari ilmu agama Allah. Ini yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis ini keutamaan yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitani fil ma. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, orang alim itu semua yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampun untuknya. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Bayangkan betapa banyaknya makhluk baik di langit maupun di bumi, dan mereka semua memintakan ampun untuk orang-orang yang memiliki ilmu, untuk seorang alim. Hatta al-hitani fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air itu mereka memintakan ampun juga untuk seorang yang alim, yang memiliki ilmu. Bayangkan ikan, berapa juta ikan, bahkan berapa miliar ikan yang ada di laut, di sungai, di seluruh muka bumi ini. Mereka istighfar untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Ini kemudian keutamaan yang ketiga di dalam hadis ini. Kemudian kata Rasulullah melanjutkan keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan ilmu di dalam hadis ini, wa fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan yang keempat, bahwasanya keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti perbandingan antara bulan dan bintang. Maksudnya adalah orang-orang ahli ilmu itu menerangi orang lain dengan ilmunya, yaitu seperti bulan, yang mana bulan menerangi bumi ketika malam. Adapun ahli ibadah mereka seperti bintang. Mereka hanya menerangi diri mereka sendiri, tidak menerangi orang lain. Adapun orang-orang alim mereka menerangi orang lain dengan ilmu mereka. Ini keutamaan yang keempat. Kemudian
keutamaan yang kelima yang terakhir di dalam hadis yang lumayan panjang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ahli ilmu itu, ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para anbiya, para nabi-nabi itu, mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham. Jadi para nabi tidak mewarisi harta. Innama warrathul ilma. Akan tetapi para nabi itu hanya mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi keutamaan yang kelima di dalam hadis ini adalah para ahli ilmu itu adalah mereka para pewaris para nabi. Yang kita ketahui bahwasanya ahli waris itu mereka adalah orang-orang terdekat yang diwarisi. Anak mewarisi bapak, orang terdekat. Istri mewarisi suami. Bapak mewarisi anak, paman mewarisi anak, saudara, saudari. Ini mereka ahli waris itu orang-orang yang terdekat kepada yang diwarisi. Begitu juga ulama, berarti mereka adalah orang-orang terdekat para nabi, karena mereka mewarisi ilmu daripada para anbiya, para nabi-nabi. Inilah kelima keutamaan menuntut ilmu, dan masih banyak keutamaan menuntut ilmu yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Ana hanya menyebutkan satu hadis, yang mana di dalam hadis ini yang lumayan agak panjang menyebutkan 5 keutamaan menuntut ilmu. Yang dengan ini semoga menjadi pemantik semangat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus istiqamah di jalan ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah mengatakan bahwasanya hikmah, tujuan terbesar diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan terbesarnya adalah agar jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk merealisasikan ibadah ini, kita butuh kepada tauhid dan akidah yang sahih, akidah yang benar. Karena barang siapa yang melakukan ibadah sebanyak apapun, akan tetapi tauhid dia belum benar, masih bercampur dengan syirik, mau syirik besar maupun syirik kecil, ataupun juga dengan akidah-akidah yang menyimpang, yang mana bisa jadi akidah yang menyimpang tersebut bisa jadi mengkafirkan dia, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi akal manusia tidak mungkin bisa mengetahui rincian-rincian pembahasan tauhid dan akidah-akidah yang sahih. Bagaimana tauhid yang benar, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana akidah-akidah yang benar. Akal manusia tidak akan bisa dengan sendirinya untuk mengetahui hal tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya untuk menjelaskan perkara-perkara ini, yaitu perkara tauhid dan juga perkara akidah yang sahih, akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap umat itu kecuali di dalamnya terdapat nadhir, yaitu rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatsra."
kemudian kami mengutus rasul-rasul kami tatsro, yaitu secara bergantian, yaitu dari rasul Nabi Nuh, karena rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai rasul yang terakhir siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya itu dengan berturut-turut. Dari Nabi Nuh sampai Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di tangan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan juga telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridho kepada kalian bahwasanya agama Islam menjadi agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, beliau senantiasa mengajak, mendakwakan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperingatkan umatnya dari bahaya syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu agar mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, menjauhi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu yang lain. Ini adalah dakwanya para nabi. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul kita yang terakhir, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka satu. Apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan juga akidah yang benar. Dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka hanya satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus di setiap umat itu seorang rasul kecuali mereka mendakwakan apa? An i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Itu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya agar mereka mendakwakan la ilaha illa ana. Kata Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Nabi Nuh, karena rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwakan tauhid dan agar menjauhi syirik. Yang berbeda hanyalah syariat yang mereka bawa. Syariat yang mereka bawa. Maka syariat Nabi Nuh berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim, dengan Nabi Saleh, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Ibrahim misalnya. Dan juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat mereka berbeda-beda. Akan tetapi misi mereka tetap satu, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatun li'allat." Para nabi itu, mereka itu seolah-olah seperti saudara satu bapak. Wa ummatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Maksudnya adalah para anbiya itu, para nabi-nabi itu, mereka seperti saudara satu bapak, yaitu bapak mereka adalah
misi utama mereka, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan oleh manusia dan menjauhkan syirik dari manusia. Ini maksudnya. Yaitu misi mereka satu, wa ummatuhum syatta. Dan ibu mereka berbeda, yaitu syariat-syariat yang mereka bawa. Syariat-syariat yang mereka bawa berbeda-beda satu nabi dengan nabi yang lainnya. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Jadi syariat kita dengan syariat nabi-nabi sebelum kita itu sebagian ada yang beda. Ada juga yang sama. Di antaranya misal syariat Nabi Musa alaihi salam, umatnya itu ketika melakukan dosa dan dia ingin taubat, maka taubatnya harus dibarengi dengan membunuh dirinya sendiri. Jadi dalam syariat Nabi Musa, tatkala seorang melakukan dosa dan dia ingin bertaubat, maka dia diharuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Adapun di syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, tatkala kita melakukan dosa, maka yang disyariatkan adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam syariat Nabi Musa juga, kalau Anda tidak salah, tatkala misalnya pakaian terkena najis, misalnya di sini kena najis, maka bagian yang terkena najis harus dipotong. Tidak cukup untuk dibasuh saja, harus dipotong. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW, maka cukup dibersihkan saja dengan air. Oleh karena itulah syariat Nabi Muhammad SAW itu syariat yang mudah. Kita bersyukur kepada Allah, kita tidak dibebankan dengan syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mana syariat-syariat mereka sangat berat, yang ana yakin kita tidak akan pernah bisa memikul. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita syariat yang mudah. Syariat yang mudah ini saja masih banyak ditinggalkan oleh manusia. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan dalam merealisasikan ibadah ini kita butuh tauhid dan akidah yang sahih agar ibadah ini bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar tentang tauhid dan akidah yang benar. Nah, kita mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid yang benar, itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ini pembeda dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dengan orang-orang Ahlul Bid'ah. Mereka dalam perkara akidah, mereka tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mendahulukan akal dibandingkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini di antara usul mereka, yaitu usul Ahlul Bid'ah. Mereka mengambil dalil dalam perkara akidah, mereka mendahulukan akal daripada an-naql, daripada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tertulis di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Ahlul Kalam, kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Sebagaimana disebutkan semisal Ibnu Fawraq, Al-Juwaini, Ar-Razi, mereka menyebutkan ini, kaidah mereka ini di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kaidah mendahulukan akal dibandingkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mendahulukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal. Karena kalau sebuah perkara, terlebih lagi perkara akidah, ditimbang dengan akal siapa ditimbang? Karena setiap orang itu berbeda akalnya. Oleh karena itu kita akan mendapati perbedaan yang sangat banyak
di kalangan para ahlul bidah tentang perkara akidah mereka. Ya, karena mereka tolak ukurnya adalah akal, dan akal manusia berbeda-beda. Kita akan dapati bahwasanya perbedaan mereka sangat banyak di dalam perkara akidah. Berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tolak ukur kita adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan para salaful ummah. Dan perkataan mereka satu di dalam akidah yang sahihah ini. Nah, kemudian mengapa kita penting mempelajari akidah yang benar dan juga mempelajari tauhid yang benar? Kata Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah di dalam kitab beliau punya kitab. Syekh Sa'ad Asy-Syithri ini seorang mufti di Arab Saudi, masih hidup hafizahullah. Beliau punya kitab Syarah Mutun Al-Aqidah, penjelasan matan-matan akidah, yaitu matan Usul Sunnah punya Al-Imam Ahmad. Kemudian di dalamnya juga terdapat syarah terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiga syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Jadi 3 syarah dikumpulkan di dalam satu kitab. Beliau menjelaskan di muqaddimah kitab beliau mengapa kita penting mempelajari akidah adalah yang pertama kata beliau, anna asasa hadhil millah wal i'tiqad. Bahwasanya pokok agama ini adalah akidah yang benar. Maka dan barang siapa yang dia melakukan ibadah-ibadah akan tetapi akidah dia tidak benar, tauhid dia tidak benar, masih dicampuri dengan kesyirikan dan juga akidah-akidah yang menyimpang, maka ibadah-ibadah ini tidak bermanfaat untuknya. Tidak bermanfaat untuknya. Kemudian yang kedua, kata beliau, anna su'al alladhi yatarattabu alaihi an-najah yaumal qiyamah yatawajjahu ila umuril mu'taqad. Kata beliau, kenapa kita penting untuk mempelajari akidah? Yang kedua adalah bahwasanya pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat kelak itu tentang perkara-perkara akidah. Kemudian yang ketiga kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labitha fi Makkah 10 sinin la yad'u illa ila tauhid. Kata beliau yang ketiga, mengapa kita penting mempelajari akidah yang benar adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di Makkah berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 10 tahun. Berdakwah di Makkah 10 tahun. Dan beliau tidak berdakwah di Mekah itu kecuali apa? Kecuali berdakwah tauhid. Belum mendakwakan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah salat itu beliau diturunkan kepada beliau, diwajibkan itu 3 tahun sebelum hijrah. Jadi fokus dakwah beliau selama di Makkah apa? Dakwah tauhid. Bukan berarti ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah tauhid. Bukan ini maksudnya. Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah tauhid, akan tetapi lebih banyak ayat-ayat yang turun adalah tentang syariat-syariat atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi alasan ketiga mengapa kita penting untuk membahas atau mempelajari akidah yang benar adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam fokus dalam berdakwah tauhid. Kemudian yang terakhir kata beliau yang keempat, irtikazu da'watil anbiya alaihimussalam ala asasi tauhid wa intilaqihim minhu. Yang keempat, alasan mengapa kita penting mempelajari tauhid adalah para nabi, dakwah para nabi itu terfokuskan kepada satu, yaitu
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya para nabi itu mereka satu di dalam mendakwakan untuk agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Jadi inilah 4 alasan mengapa kita penting untuk mempelajari akidah yang benar, terutama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azanillahu wa iyyakum. Maka insyaallah pada pembahasan kita, yaitu ketika jadwal ana setiap Sabtu malam pekan kedua, kita akan membahas usulul iman. Itu usul pokok-pokok keimanan, memakai kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Itu usul iman di dalam Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh sekumpulan para ulama, yang diberikan muqaddimah oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh hafizahullah ta'ala. Jadi di dalam kitab ini membahas rukun iman, kemudian perkara-perkara iman yang lainnya, seperti perkara tentang masalah ta'rif iman, definisi iman, tentang para sahabat, dan juga perkara-perkara yang dimasukkan oleh para ulama ke dalam masalah akidah. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang rukun iman. Tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak? Ada 6. Yang pertama apa? Al-iman billah, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab. Kemudian yang keempat iman kepada rasul-rasul. Dan kemudian yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kita akan membahas rukun iman dulu, kemudian baru pembahasan akidah yang lain. Jadi yang pertama kita akan membahas al-iman billah. Tentang perkara rukun iman ini ada 6, itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan barat. Akan tetapi kebaikan adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Nah, di ayat ini cuma 5, Pak. Apa yang tidak ada di sini? Kata Allah tadi apa? Kebaikan hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Di ayat ini cuma 5. Apa yang tidak ada, Pak? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu terpisah, ayatnya, dalilnya terpisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Jadi di dalam Al-Qur'an itu 5 tergabung, itu rukun iman yang pertama sampai yang kelima itu tergabung dalil. Akan tetapi yang keenam, yaitu iman kepada takdir, itu dalilnya terpisah. Sedangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rukun iman ini dari 1 sampai ke 6 itu tergabung. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis Jibril dari Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Jibril sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Nabi, "Akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku tentang keimanan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat, kemudian engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul, wa rusulihi, dan juga engkau beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi inilah dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya rukun iman itu ada 6. Jadi ulama menyebutkan ini rukun iman bukan berarti di dalam hadis bahwasanya arkanul iman sittah. Misalnya Rasulullah mengatakan rukun iman itu ada 6, enggak. Tapi para ulama menjelaskan rukun iman itu ada 6 dan dalilnya itu adalah dari Al-Qur'an yang sudah disebutkan tadi dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke rukun yang pertama tadi. Apa rukun yang pertama tadi, Pak? Beriman kepada Allah. Dalam kitab ini dikatakan innal imana billah huwa ahammu usulil iman wa a'dhamuha sya'nan wa a'laha qadran bal huwa aslu usulil iman wa asasu bina'ihi wa qiwamu amrihi. Sesungguhnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah usulul iman yang paling penting, pokok keimanan yang paling penting dan yang paling agung, yang paling tinggi, bahkan dia adalah pokok dari segala pokok-pokok keimanan. Jadi rukun iman yang kedua sampai yang keenam itu cabang daripada rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Isya? 4 menit lagi. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua rukun. Sebenarnya anak pengen pakai papan tulis, tapi sebentar lagi Isya. Insyaallah habis Isya kita sambung sebentar. Insyaallah anak pakai papan tulis biar lebih enak memahami. Jadi iman kepada Allah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah beriman kepada wujud Allah. Beriman kepada bahwasanya Allah itu ada. Beriman kepada bahwasanya Allah itu ada. Kemudian rukun yang kedua yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua ini terbagi lagi menjadi 3. Oke, karena pakai papan tulis lebih enak bagannya. Tauhid kepada Allah terbagi menjadi 3, yaitu tauhid apa? Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi tauhid atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terbagi menjadi 2 rukun. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ini penting, Pak. Karena banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang ateis yang mereka tidak mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Mereka pemahamannya mulai menyebar, terlebih lagi di internet. Mereka menuliskan ini bebas di website-website mereka. Mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Padahal
tidaklah sebuah kaum yang akal mereka sehat itu pasti mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Alam semesta ini yang sangat kompleks urusannya, yang sangat indah ini, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Alam yang sangat kompleks ini urusannya, tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, suatu hari beliau pernah didatangi oleh segerombolan orang-orang ateis yang mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, orang-orang ateis ini, "Akhbiruni qabla an natakallam fi hadhil mas'alah an safinah." Afwan. Maksudnya mereka mengingkari, mendatangi Abu Hanifah dan mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, "Coba pikirkan, ada sebuah kapal. Ada sebuah kapal yang mana di dalamnya penuh dengan makanan dan yang lainnya itu penuh dengan makanan dengan sendirinya. Dia pergi dan kembali kapal tersebut dengan sendirinya. Apakah itu mungkin?" Jadi maksud Abu Hanifah, ada sebuah kapal yang mana itu bergerak sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri, mengisi makanan sendiri. Imam Abu Hanifah katakan kepada orang-orang ateis ini, apakah ini mungkin? Maka kata mereka, orang-orang ateis ini, mereka katakan tidak mungkin. Tidak mungkin ada kapal yang dia bisa pergi sendiri, bisa pulang sendiri, bisa misal mengisi makanan sendiri ke dalamnya tanpa ada yang menyetirnya. Maka kata Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana dengan alam semesta ini yang mana banyak sekali urusan-urusan di alam semesta ini yang sangat menakjubkan. Misalnya matahari itu sudah Allah Subhanahu wa taala atur jaraknya, yang mana ilmuwan katakan bila matahari itu mendekat sedikit saja maka bumi akan hangus, dan juga jika dia menjauh sedikit saja maka bumi akan beku, kedinginan. Yang mengatur ini tidak mungkin tidak ada yang mengatur, pasti ada yang mengatur, dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu azan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Setelah salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan tentang bahwasanya perkara akidah kita tidak boleh ada khilaf di sana, yaitu yang usulul akidah. Tidak ada boleh khilaf di sana. Berbeda dengan perkara-perkara fikih, perkara-perkara ijtihadiyah, mana kita tidak boleh gontok-gontokan di sana selama tidak menyelisihi ijma'. Jadi dalam perkara akidah
Kita itu harga mati. Tidak boleh khilaf di dalamnya. Itu usulul aqidah, tidak boleh khilaf di dalamnya. Berbeda dengan masalah fikih yang bersifat ijtihadiyah, selama dia tidak maka kita tidak boleh gontok-gontokan di dalam masalah fikih. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berazam di dalam hidupnya untuk fokus di dalam masalah akidah. Beliau berazam untuk banyak menulis buku di dalam masalah akidah. Beliau punya kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, berapa jilid? Ana rasa belasan jilid. Itu khusus membantah Syiah Rafidhah. Beliau punya kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Beliau punya kitab tentang yang membantah orang-orang Nasrani yang mereka mengubah agama Nabi Isa. Beliau tulis itu di dalam kitab belasan jilid. Beliau punya kitab Dar'u Ta'arud wan Naql. Beliau membantah orang-orang ahlul kalam di dalam kitabnya. Itu belasan jilid juga atau 20-an jilid. Jadi intinya beliau berazam untuk dalam hidupnya untuk fokus di dalam masalah akidah, menulis kitab-kitab di dalam masalah akidah. Karena kata beliau, adapun kata beliau masalah fikih itu masalah yang mudah selama tidak menyelisih ijma'. Akan tetapi ketika beliau ngomong ini, beliau fokus di dalam menulis di dalam hal-hal akidah dan juga mengatakan fikih itu mudah selama tidak menyelisih ijma'. Beliau punya kitab Majmu' Fatawa sekitar 36 jilid. Dan itu kebanyakan masalahnya masalah fikih. Jadi benar-benar memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit. Mungkin enggak sampai jam 8 atau jam 8. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit. Ana pakai papan tulis ya. Mana spidol? Jadi tadi rukun iman tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kita sudah masuk pembahasan iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Al-iman billah. Afwan, tulisannya bagus. Tulisan ana nih ketika ana kuliah di STDI itu ada dosen yang manggil ana untuk nanyai ini tulisannya apa, saking bagusnya. Jadi sampai tidak terbaca. Jadi yang pertama, rukun pertama apa? Iman kepada Allah. Kepada Allah. Ana bilang tadi apa? Terbagi menjadi 2 rukun. Yang pertama, al-iman biwujudihi. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua itu mentauhidkan Allah, tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Jadi iman kepada Allah mencakup 2 rukun. Yang pertama, beriman kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
ada al-iman bi wujudihi. Kemudian al-iman bi tauhidihi, yaitu beriman untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kemudian tauhid ini terbagi menjadi 3. Jangan terkecoh, Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Itu tauhid asma, nama dan sifat Allah. Nah, jadi mentauhidkan Allah itu terbagi menjadi 3, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah ini apa? Itu mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Contoh yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lain-lain. Jadi banyak. Tauhid rububiyah itu banyak. Itu Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, yang menghidupkan, dan banyak lagi. Nanti kita bahas satu persatu secara rinci. Ya. Jadi tauhid rububiyah apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah apa? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi tauhid uluhiyah ini juga dinamakan tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam nama dan sifatnya yang tanpa ta'til, tanpa meniadakan, tanpa tahrif, itu menolak, tanpa mengubah maknanya, kemudian tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan. Jadi tauhid al-asma wa sifat adalah mengesahkan Allah di dalam nama dan sifatnya tanpa ta'til, yaitu apa? Menolak, kemudian tanpa tahrif, tanpa mengubah maknanya, dan juga tanpa tamsil, memisalkan, dan juga tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dan tanpa memisalkan. Ini jadi tauhid al-asma wa sifat. Jadi ini tauhid kepada Allah terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Nah, pembagian ini bukan perkara yang dibuat-buat oleh para ulama. Perkara ini bukan yang dibuat-buat oleh para ulama, karena banyak yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid kepada 3 ini, mereka mengatakan ini seperti pembagian orang-orang Nasrani terhadap Tuhan mereka, yaitu konsep Trinitas. Wal'iyadzubillah, mereka menyamakan konsep tauhid ini dengan konsep ketuhanan orang-orang Nasrani, yaitu Trinitas. Mereka mengatakan
pembagian tauhid ini dibawa oleh Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal jauh sebelum mereka, sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama-ulama sudah berkata seperti ini, membagi tauhid menjadi 3 seperti ini. Di antaranya ana sebutkan. Yang pertama, Abu Ja'far At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Wafat tahun 310 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 1000-an tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu. Ini beliau sudah mengatakan pembagian tauhid seperti ini. Walaupun redaksinya beda, akan tetapi maknanya sama. Bisa dilihat di kitab beliau, tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagi yang bisa bahasa Arab silakan merujuk ke kitab itu. Kemudian yang kedua, ini Ibnu Jarir At-Tabari. Ini salah, Ibnu Jarir. Suka bahasa Indonesia, suka bahasa Arab. Kemudian yang kedua, yang mengatakan tauhid ini terbagi menjadi 3, sekali lagi walaupun redaksinya beda, akan tetapi maknanya sama. Yang kedua adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Tadi Ibnu Jarir, ini sekarang Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau wafat tahun 321 Hijriah. Ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Ibnul Qayyim rahimahumullah, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka telah mengatakan tauhid bahwasanya terbagi menjadi 3. Sekali lagi walaupun bukan redaksinya beda. Misalnya mereka, ana ndak nemuin di kitab itu. Ya, mereka misalnya mencari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mereka ndak mengklasifikasikan persis seperti ini, akan tetapi maknanya sama. Ya. Kemudian di antaranya yang lagi mengatakan seperti itu adalah ini Ibnu Battah. Ini di dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Aqidah Tahawiyah yang pernah dibahas oleh Ustaz Hidayatullah hafizahullah di masjid ini. Selesai, Pak. Selesai, Masya. Jadi di dalam kitab itu beliau mengklasifikasi bahwasanya tauhid itu menjadi 3 ini. Nanti ana bacakan nasnya atau teksnya. Kemudian Ibnu Battah rahimahullah, beliau wafat tahun 325 Hijriah. 335, 325. Bingung sama tulisan dewek. 335 Hijriah. Ibnu Battah juga mengatakan ini, dan ana insyaallah akan bacakan teksnya juga. Kemudian yang keempat, Ibnu Mandah. Di dalam kitab beliau ini Al-Ibanah namanya. Kitab beliau Al-Ibanah. Ibnu Mandah wafat tahun 395 Hijriah. Ibnu Mandah wafat tahun 395 Hijriah dan mengatakan seperti ini juga di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Jadi kitab tauhid itu bukan punya Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Zaman-zaman ulama salaf dulu sudah banyak kitab-kitab tauhid, di antaranya kitab tauhid Ibnu Mandah, kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, dan kitab-kitab tauhid yang lainnya. Jadi intinya pembagian tauhid seperti ini bukan perkara yang diada-adakan oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi ulama-ulama salaf mereka juga sudah mengatakan hal ini. Dan kitab yang bagus, tidak tahu anda sudah diterjemahkan apa belum ke bahasa Indonesia, yang membahas tentang pembagian tauhid ini, judulnya
Al-Qaulus Sadid ala man ankara fi taqsimit tauhid. Kalau Anda tidak salah judulnya, yang berarti Qaulus Sadid bagi orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Tidak tahu Anda sudah diterjemahin atau belum. Beliau di sana membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya tauhid, pembagian tauhid menjadi 3 ini seperti trinitas atau pembagian yang diada-adakan oleh ulama terakhir ini. Dan juga kata Ustaz Firanda hafizahullah di dalam kitab beliau, ini ana wasiatkan kepada antum, tidak tahu sudah dijual bebas atau belum, kitab beliau penjelasan rinci tentang rukun iman. Penjelasan rinci tentang rukun iman. Ini kitab beliau 2 jilid tebal. Masya Allah, isinya daging galau. Ana wasiatkan kepada antum, kalau ini sudah dijual bebas, antum beli, antum baca, karena sangat bermanfaat sekali tentang penjelasan rukun-rukun iman secara detail. Secara detail karangan Ustaz Firanda hafizahullah taala. Antum kalau pengen mendalami akidah secara detail, antum tonton kajian-kajian Ustaz Firanda di YouTube. Banyak sudah kan? Beliau setiap hari live di YouTube. Kitab tauhid beliau, kitab syarah akidah wasithiyah beliau. Antum tonton itu, insyaallah antum paham tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana wasiatkan kepada antum, karena beliau Masya Allah di dalam pembahasan akidah, beliau menurut ana tidak ada duanya di Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, hafizahullah. Kemudian kata Ustaz Firanda tentang pembagian tauhid ini dalam rangka memudahkan untuk belajar. Dalam rangka memudahkan untuk belajar. Seperti pembagian rukun-rukun salat, rukun-rukun zakat, rukun-rukun haji, itu tidak ada di hadis ataupun di Al-Qur'an. Mereka membuat itu hasil penelitian dari dalil-dalil. Jika mereka mengatakan ini pembagian yang baru, maka pembagian rukun-rukun salat, rukun-rukun zakat dan rukun-rukun ibadah yang lainnya, maka itu juga tidak boleh dibagi, karena itu tidak ada dalil. Oleh karena itu Ustaz Firanda hafizahullah mengatakan pembagian ini untuk memudahkan kita belajar. Paham Pak ya? Jadi ini baru muqaddimahnya al-iman billah. Nanti kita bahas satu persatu, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Insyaallah sebulan sekali, tidak tahu kapan selesai. Jadi rukun pertama itu al-iman billah, iman kepada Allah, mengandung 2 rukun, yaitu rukun pertama al-iman biwujudihi, yaitu beriman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua mentauhidkan Allah, beriman kepada tauhid Allah. Terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Paham Pak? Insyaallah paham. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang tanya ke? Tidak ada? Sudah. Ada. YouTube. Pertanyaan diajukan ke ustaz-ustaz lain, Pertanyaan insyaallah banyak ustaz di sini. Antum bisa tanya-tanya ustaz lain, guru-guru anak semua. Afwan, anak belum buka tanya jawab dulu. Afwan, buka tanya dulu. Kalau tentang materi antum bisa temuin anak. Misalnya setelah kajian ini, insyaallah kalau anda bisa jawab, anda bisa jawab. Kalau anda bisa jawab, Allahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan kajian sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian untuk mendapatkan pahala jariah dari perluasan masjid at-tauhid dan pembangunan markas tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara menyalurkan infak terbaik Anda via transfer ke BNI Syariah kode bank 427 nomor rekening 777000995
atas nama Yayasan Gema Sunnah. Kadang-kala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan.